Ya, jumpa lagi di JNB Service. Nah, teman-teman, kali ini ada servisan lagi ya, paket lengkap teman-teman. Ini ada lampu Philips 55 watt ya, teman-teman. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita perbaiki. Ya, seperti biasa kita datang lagi ya. Ini servisan paket lengkap ya. Ini langganan saya lagi teman-teman. Satu-satu bapak-bapak ya. Ini merek Philips ya. Merek Philips 55 watt ya teman-teman ya. Nah, ini modelnya sepertinya model lama ya teman-teman. Model solderan teman-teman. Nah, untuk model seperti ini saya nggak bisa berharap banyak ya. Harap-harap cemas teman-teman, soalnya nggak semuanya bisa diperbaiki untuk model mesin seperti ini ya. Tapi kita nggak tahu teman-teman, kita langsung saja kita akan bongkar dan kita lihat dalamnya ya teman-teman ya. Dan ini model kancingnya solderan teman-teman ya, tumben-tumbenan ya. Model seperti ini masih ada aja yang jual. Ini model lama nih, kayak ini merek sisa kali ya. Dan bagi kalian yang baru menyaksikan channel saya, jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman ya, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan untuk model ini kalau untuk membukanya gampang teman-teman. Ini agak lembek ya, dia punya casing tuh, sebentar udah kebuka teman-teman. Beda dengan Visicom, dia agak keras ya, build quality-nya agak bagus ya, cangkangnya agak keras dia teman-teman. Dan ini sudah selesai dan saya akan tes ya, tes kacanya apakah masih bagus atau enggak ya. Dan ini saya akan kerok dulu bagian kawat kacanya teman-teman, biar bisa dibaca oleh multitester ya. Biasanya kalau kawat kaca ini ya tempat lembab ya, biasa dia agak-agak berjamur ya teman-teman, jadi kalian wajib untuk mengeroknya biar lebih akurat ya. Nah, ini saya tes, ini bagus ya, nyambung ya. Nah, ini apalagi saya tes, oh ya, air fuse nya. Nah, air fuse nya ini nggak nyambung teman-teman, dan air fuse nya ini putus ya. Nah, putus, saya akan cek sekali lagi ya untuk memperjelasnya ya biar yakin. Dan ini memang betul putus ya. Dan biasanya kalau putus itu kenanya dioda ya, 4 dioda itu harus dicek juga teman-teman, siapa tahu putus ya. Dan ini sudah terlepas. Nah, kita akan lihat dulu keadaan mesinnya. Nah, ini kena ya, itu udah putus ya. Coba saya akan lepas bagian air fuse nya. Dia biasanya kalau mati itu hitam ya, agak hitam hangus, kecil titik, model titik begitu. Nah, ini saya tes lah sekali lagi biar lebih yakin ya. Ternyata nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, setelah itu saya akan coba lihat-lihat sedikit ya, tes juga bagian diodanya teman-teman. Nah, untuk pengetesan dioda biasanya saya di multitester dikali 100 ya. Nah, kalian di bolak-balik aja tes ya. Nah, kalau langsung begini nggak apa-apa nih teman-teman, bisa ketahuan juga, tetap ketahuan ya mana yang rusak mana yang enggak gitu. Jika kalian mau lebih akurat lagi ya, lepas semua dioda baru kalian ukur satu-satu ya teman-teman. Seperti ini langsung di PCB ya, biasanya takutnya kurang akurat. Nah, akan lebih baik kita lepas satu-satu ya teman-teman. Dan selanjutnya biasa ya, transistor hitam di tengah, merah di kiri dan kanan ya. Nah, ini transistor kena teman-teman ya, ini udah bergerak semua nih, mentok ya jarumnya. Nah, ini juga akan kita ganti teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan ganti TR ini dengan maksudnya bukan TR ya, air fuse, ganti dengan 10 ohm 2 watt ya. Itu udah cukup kok teman-teman, 10 ohm 2 watt ya, untuk mengikuti besaran dari si lampu ya. Ya, seperti ini ya. Saya zoom dulu, lihat dia ada titik kecil hitam. Kalau kalian bisa lihat ya, jeli ya.
titik kecil hitam itu berarti dia meletus ya, meletus kecil. Itu ya wajar ya, karena faktor usia dan pemakaian. Semua barang itu ada umurnya teman-teman, dan ini saya akan ganti ya dengan yang 10 ohm 2 watt ya. Oke, dan selanjutnya saya akan melepas ke 4 dioda ini ya, biar kalian yakin ya. Nah, cara tesnya gimana? Saya akan lepas ke 4 dioda ini dengan pelan satu-satu ya. Nanti kita cek semua. Saya tadi sih yakin ya bahwa dioda ini nggak rusak ya, masih bagus ya. Tapi kan kita nggak tahu ya. Kita harus lepas dulu dan kita ukur mana yang rusak. Nah, ini 4 dioda sudah terlepas semuanya, dan kita akan ukur satu persatu ya. Dan perlu diingat juga, dioda itu memiliki kutub ya, ada putih dan hitam. Jika kalian taruh salah ya, nggak bisa salah sih sebenarnya, harus diikutin ya. Nah, ini kita cek ya air fuse yang tadi ya, tuh ya, tidak bergerak sama sekali ya, putus ya. Dan ini dioda kita ukurnya bolak-balik, salah satu harus bergerak ya. Nah, kalau saya patokannya di angka 5. Kalau angka 5 berarti masih bagus ya. Nah, ini bolak-balik tuh, ini bisa. Satu lagi, kita tes satu lagi, tuh ya, pas ya, ini bisa. Dan satu lagi, ini juga bisa. Nah, kita bolak-balik aja teman-teman, berarti dioda dalam keadaan bagus ya. Ini saya sudah pasang kembali, dan selanjutnya saya akan bongkar transistornya teman-teman, untuk kita ganti ya. Itu udah pasti ya. Kalau tadi kan awal pengecekan dari transistornya sudah bergerak ya, kiri kanan, jadi kita harus ganti. Oke, transistornya sudah tercabut, terlepas, dan kita ukur tetap ya. Kalau biasa sih saya dikali 100 saja teman-teman. Dan ukurnya beda lagi nih teman-teman. Probe merah di tengah, hitam di kiri dan kanan. Nah, ini bergerak full ya, bergerak full ya. Nah, kalian bisa lihat ya di multitester, dua-dua bergerak full, berarti putus ya. Nah, ini putus ya, udah nggak bisa dipakai lagi. Kita sambil lihat-lihat dulu, masih ada yang sesuatu yang mencurigakan atau tidak ya. Ternyata tidak ada. Nah, untuk transistor sendiri ukurannya itu 13007 ya, dan ini 10 ohm. Dan ini saya lepas resistor basis ya, basis 10 ohm, dan saya akan ukur menggunakan multitester digital karena lebih akurat ya. Kita lihat, kita ukur berapa ohm. Nah, masih 10 ohm ya, 10 ohm masih bagus ya, nilainya tidak turun, berarti masih bisa dipakai. Selanjutnya saya akan melepas resistor emitor. Itu sebesar berapa ya, saya juga lupa tuh, 0,5 kali ya. Tapi kan saya ukur dulu berapa kekurangan nilainya. Nah, ini sudah tercabut. Kita akan ukur. Kalau pakai multitester yang digital, yang otomatis, lebih enak ukurnya teman-teman. Nggak perlu sibuk ya, nggak perlu ribet ya, tinggal diputar aja. Nah, ini sudah terangkat. Kita akan ukur berapakah nilainya ya. Kita lihat, tunggu sebentar, ini kayak kurang dah, 0, ya, 0,01, 0,0 berapa itu. Nah, kita akan ukur ini 1 ohm, 1 ohm setengah watt ya ini ya. Nah, ini saya akan pakai, kita ukur berapa ohm ya, 1 ya, 1 ohm. Nah, kalau yang tadi saya agak ragu, yang mendingan saya pakai ini aja teman-teman, yang 1 ohm ya, biar lebih yakin.
daripada pakai. Soalnya nilai agak turun sedikit sih, 0,9 ya. Maaf teman-teman kalau saya salah tadi. blind spot nggak kelihatan di layar ya. Nah, selanjutnya saya akan pasang transistor, dan ini saya kerok dulu teman-teman, agak berjamur ya, soalnya terlalu lama. Jadi kita kerok biar timah bisa langsung menempel ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu cara ukur transistor ya, bisa dilihat di samping kiri layar ya. Kalian tinggal lihat aja layarnya, lalu diikuti aja instruksi sesuai di layar ya teman-teman ya. Dan ini saya ukur ya. Nah, ini kiri kanan bergerak nih. Ini biasanya boleh bolak-balik ya. Barangkali bisa bolak-balik teman-teman. Tapi sebagusnya baiknya kita ikuti posisi bawaan dari mesinnya ya teman-teman. Nah, itu ada putih-putih ya sebelah kiri ya. Putih-putih itu menandakan basis ya teman-teman ya. Jangan salah ya, kita ikuti aja posisi letak dari transistor bawaan tadi teman-teman. Kalau yang kalian pelupa, kalian boleh foto dulu sebelum kalian lepas ya, begitu biar nggak lupa. Dan selanjutnya saya akan ke posisi berikutnya teman-teman. Saya akan cek dioda dulu ya biar kalian tahu. Nah, ini dioda ya. Aduh, ini multitester saya ketutupan layar teman-teman. Biasanya kalau dioda itu bergerak kiri dan kanan ya, nah berarti di area sekitar dioda itu ada yang bermasalah ya, ada yang bermasalah. Kalian patokannya ilmunya boleh di situ aja teman-teman. Yang saya ajarkan, yang saya bagikan kepada kalian itu saya dapat dari ilmu ponsel, ilmu HP ya. Jadi jika kalian ukur di bagian sekitar transistor atau dioda bergerak kiri dan kanan, itu berarti di sekitar dioda itu berarti ada yang rusak ya teman-teman. Bukan berarti dioda itu rusak ya, enggak ya teman-teman. Itu biasanya daerah sekitar situ dioda jarang rusak ya, paling banyak transistor ya teman-teman ya. Biasanya kalau PCB itu antar komponen itu saling terhubung teman-teman, makanya sekali pengecekan itu lebih mudah, biasanya terhubung antar satu sama lain. Jadi kalau ya intinya indikator teman-teman, indikatornya di situ aja, gampang ngebacanya di situ itu teman-teman. Makanya nggak susah bagi yang mengerti. Nah, dan ini saya akan melepas bagian emitor ya, resistor emitor ini lebih jelas ya. Tadi maaf saya nggak kasih tahu berapa ya karena blind spot ya. Ini sebesar 0,5 ohm ya, 0,5 ohm cukup besar teman-teman. Ini berapa watt nih teman-teman? Kalian yang mengerti tolong di komentar ya, di bawah atau di kolom komentar, silakan di komentar. 0,5 ohm teman-teman. Ini saya akan ganti dengan yang 1 ohm, terlalu kecil ya. Mungkin bisa di komentar lagi. Memang di pasaran 0,5 ohm ada yang jual gak? Kayaknya saya nggak pernah lihat ya. 0,5 ohm itu saya nggak pernah lihat ada. Nah, bisa kalian lihat di multitester di sebelah kanan ya. Itu berapa itu? 0,7 ya, 0,711. Itu kurang ya, kurang sekali. Lebih baik, lebih aman ya, kasih 1 ohm, 1 ohm setengah watt. Dan ini saya akan melepas satu lagi nih, ini yang 10 ohm kalau nggak salah nih. Ini 10 ohm ya, 10 ohm masih bagus sih teman-teman.
Ya teman-teman, ini dalam proses penyolderan untuk transistor setelah selesai ya teman-teman ya. Nah beginilah penampakan mesinnya setelah diganti ya teman-teman ya, dan semua telah selesai, tinggal kita tes aja nih teman-teman. Nah seperti ini ya. Jadi ini video agak kepanjangan ya, mohon maaf teman-teman. Ini memang kita cari ilmunya teman-teman, bukan servisannya ya teman-teman ya. Nah untuk itu tetap di channel saya, jangan kemana-mana ya teman-teman. Nah video saya akan dilanjutkan di episode berikutnya ya, di besok hari teman-teman. Dan jangan lupa di like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke teman-teman, kita saksikan videonya besok ya. Terima kasih telah menonton dan bye bye.